Film ini menceritakan tentang Sarah, seorang ibu dengan anak perempuan bernama Mia. Sarah baru saja berduka atas kematian ayahnya dan mulai melalui berbagai hal. Tiba-tiba ketika Mia menemukan seekor kelinci di depan rumahnya dan memeliharanya, ia melihat ibunya akan melepaskan kelinci tersebut dan sejak itu Mia berubah. Mia bersikap misterius dan mulai memaksa Sarah untuk mempertemukannya dengan Joan, neneknya. Sarah membawa Mia ke panti jompo untuk bertemu dengan Joan, tetapi keadaan semakin memburuk dan membuka sebuah rahasia di masa lalu. Di awal, film ini seperti berusaha membawa kita untuk melihat ada yang berubah dengan Mia, tetapi perlahan ceritanya mulai bergeser dan membuat kita melihat ada sesuatu yang salah dengan Sarah. Ia mulai melihat sesuatu yang tidak nyata. Ketika mereka berdua tinggal di rumah masa kecil Sarah dan adiknya yang hilang, Alice, keadaan semakin memburuk. Mia semakin sering mengatakan pada Sarah bahwa ia adalah Alice dan mengetahui hal-hal tentang Alice. Run Rabbit Run dibuka pada hari ulang tahun Mia. Ibu Mia, Sarah, bangun dari malam yang tampaknya sulit dan berharap putrinya yang manis di hari istimewanya. Di meja sarapan, ibu dan anak itu mendiskusikan daftar undangan pesta malam itu. Mia mengungkapkan kesedihannya pada kakeknya yang baru saja meninggal, tidak menghadiri pesta ulang tahunnya tahun ini. Namun, hari Mia berubah sedikit lebih baik ketika dia pulang dari sekolah untuk menemukan kelinci liar menunggunya di depan pintu rumahnya. Saran Sarah bahwa kelinci itu mungkin telah melarikan diri dari halaman belakang seseorang tidak menghalangi Mia untuk mencurahkan cintanya pada hewan kecil yang lucu itu. Sore harinya, ayah Mia, Ote, dan rekannya saat ini tiba untuk pesta ulang tahun. Sementara itu, Sarah menunjukkan tanda-tanda pergumulan emosional karena dia belum mengetahui kematian ayahnya. Untuk beberapa alasan, Sarah memilih untuk menyimpan kartu ulang tahun neneknya dari Mia. Untuk menambah penderitaannya, dia digigit kelinci saat mencoba membantunya melarikan diri. Sial bagi Sarah, Mia menyaksikan upaya Sarah melepaskan kelinci itu. Film ini unggul dalam pengambilan gambar dan musik latarnya yang membuat nuansa misteri dan menegangkannya semakin terasa. Bahkan walaupun hanya menyorot seekor kelinci. Meski adegan tersebut terulang kesekian kali, adegan itu mungkin berusaha menjelaskan atau menekankan sesuatu. Lalu Mia juga mulai mengenakan topeng kelinci, yang menambah daftar pertanyaan. Apakah ini karena Sarah memanggil Mia dengan panggilan Bunny? Semakin menuju penghujung film, cerita antara Sarah, Mia dan tentunya apa yang terjadi dengan Alice justru berkembang semakin misterius dan tidak semua penonton akan menyukai dengan bagaimana cerita ini berakhir. Apakah cerita ini merupakan psikological dari Sarah ataukah supranatural yang terkait dengan Alice? Itu adalah sebuah misteri yang harus kita analisa dan pecahkan sendiri. Yang sedikit mengganggu adalah karakter mantan suami Sarah, yang tahu kondisi Sarah tetapi kemunculannya yang tidak merubah ataupun berusaha memperbaiki keadaan. Hal ini sama sekali tak berkaitan dengan ceritanya. Situasi menjadi lebih suram dari sebelumnya ketika Mia meminta Sarah untuk memanggilnya Alice dan menyatakan bahwa Sarah bukanlah ibunya. Saran ini sejalan dengan kerinduan Mia yang semakin besar untuk bertemu Joan. Lebih banyak rintangan terus menghadang Sarah ketika sekolah memanggilnya untuk memberitahu dia tentang kasus Mia yang mengkhawatirkan karena dia jelas terlihat dalam kesulitan. Apalagi, Pete juga meminta Sarah untuk membiarkan Mia menjalin hubungan dengan neneknya. Pada saat ini, masa lalu Sarah yang bermasalah sehubungan dengan saudara perempuannya juga diisyaratkan. Semakin menuju penghujung film, cerita antara Sarah, Mia dan tentunya apa yang terjadi dengan Alice justru berkembang semakin misterius dan tidak semua penonton akan menyukai dengan bagaimana cerita ini berakhir. Apakah cerita ini merupakan psikological dari Sarah ataukah supranatural yang terkait dengan Alice? Itu adalah sebuah misteri yang harus kita analisa dan pecahkan sendiri. Yang sedikit mengganggu adalah karakter mantan suami Sarah, yang tahu kondisi Sarah tetapi kemunculannya yang tidak merubah ataupun berusaha memperbaiki keadaan. Hal ini sama sekali tak berkaitan dengan ceritanya. Situasi menjadi lebih suram dari sebelumnya ketika Mia meminta Sarah untuk memanggilnya Alice dan menyatakan bahwa Sarah bukanlah ibunya. Saran ini sejalan dengan kerinduan Mia yang semakin besar untuk bertemu Joan. Lebih banyak rintangan terus menghadang Sarah ketika sekolah memanggilnya untuk memberitahu dia tentang kasus Mia yang mengkhawatirkan karena dia jelas terlihat dalam kesulitan. Apalagi, Pete juga meminta Sarah untuk membiarkan Mia menjalin hubungan dengan neneknya.
Pada saat ini, masa lalu Sarah yang bermasalah sehubungan dengan saudara perempuannya juga diisyaratkan. Sarah Snook memberikan penampilan yang luar biasa, tidak ada bagian di mana penonton dibuat tidak fokus kepadanya dengan setiap ekspresi, ketakutannya, kesadarannya, rasa sayangnya. Sang putri yang diperankan Lily La Torre, mampu membuat penonton kesal sesekali. Tetapi di luar itu penampilannya sebagai Mia dan keteguhannya untuk meyakinkan bahwa ia adalah Alice membuat kita akan kesulitan menebak apa yang terjadi dengan dirinya. Sebagai film horor slow burn, film ini terus memancing penontonnya untuk membayangkan dan menebak apa yang akan terjadi.